Melihat bahwa Feng Tianxing tidak lagi mengerutkan kening saat ini, Nan Munuo tahu bahwa ini adalah batu terakhir yang dipindahkan di jalan ofensif Feng Tianxing, dan dia merasa nyaman. Inilah mengapa dia memiliki permainan sederhana dengan dirinya sendiri. Setelah memilah pikirannya sedikit, Namino berbicara. Sebenarnya, bawahanku menebak bahwa ada dua tempat dengan probabilitas tinggi. Satu di samping dan belakang kamp kami, yang berada di puncak gunung yang tidak mencolok, tetapi cukup untuk bersembunyi di kehampaan, dan yang lainnya di dalam Grand Canyon, berniat untuk memotong kita mundur. Feng Tianxing tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan, dan memberikan instruksi kepada tentara iblis yang masuk. Katakan padanya jawaban yang benar. Sepertinya kali ini aku beruntung, dan aku mendapatkan bawahan yang berpengetahuan luas. Hati Namino sedikit bergetar. Ini adalah pujian, dan di depan orang kepercayaannya Borui, itu hampir sama dengan memberinya penegasan penuh. Dikonfirmasi dari tentara iblis bahwa kekosongan terakhir bersembunyi di dekat Grand Canyon. Tetapi karena setengah juta iblis yang dipimpin oleh Laksamana yang sangat kuat, tidak mudah untuk melakukan apapun dengan santai, jadi mereka bersembunyi di dekatnya. Setelah mendapatkan jawaban yang akurat, Namino menghela nafas lega. Laksamana Feng, bawahan ini masih ingin memohon kepada Laksamana Feng untuk membiarkan keluarga Nanmu saya menjadi garda depan. Saya bersedia mematuhi perintah apapun dari Laksamana Feng. Sebagai perintis, hampir merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa angka kematiannya tinggi, dan keluarga Nanmunya pasti akan kehilangan tenaga. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan semacam pengalaman bagi para iblis. Hanya setelah mengalami medan perang yang paling kejam, iblis dapat tumbuh menjadi pejuang sejati. Nan Munuo ingin menggunakan pertempuran ini untuk menyaring anggota klannya sendiri dengan kejam, dan tujuan penyaringan adalah untuk meningkatkan statusnya di Feng Tianxing. Dengan status, keluarga seseorang dapat memanfaatkan situasi untuk berkembang, dan keluarga akan makmur di sekitar sudut. Sebagai kekuatan keluarga pertama yang berjanji setia kepada Feng Tianxing secara kebetulan, dia memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama, dan menyinggung Feng Tianxing pada awalnya adalah berkah tersembunyi. Dan kunci dari berkah terselubung ini adalah bahwa Feng Tianxing tidak membalasnya, dan bahkan memberinya dukungan dan dorongan yang besar. Apresiasi ini membuat Nan Munuo sangat bahagia, dan itu merupakan warisan iblis di zaman kuno. Terlepas dari kecurigaan masa lalu, itu hanya untuk mengalahkan musuh yang kuat. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku tidak berencana untuk menyerang dengan paksa pada periode pertempuran berikutnya, tapi aku juga akan mempertimbangkan permintaanmu. Pada saat itu, akan ada tugas penting yang harus kamu selesaikan. Sebelum itu, lebih baik memulihkan diri dan menunggu kesempatan. Nan Munuo mengangguk dan pergi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Feng Tianxing lagi, dan cukup kesal dengan perilaku bodohnya di awal. Setelah berbasa-basi, dia meninggalkan kamp Feng Tianxing dan kembali ke kamp untuk memberitahu klannya bahwa ini adalah berita bagus. Patriark mereka memohon kepada mereka tugas yang paling berbahaya, tetapi juga yang paling menguntungkan. Kebangkitan keluarga tercermin dalam pertempuran ini. Setelah Nan Munuo pergi, Feng Tianxing kembali menatap peta. Puncak gunung yang dipilih Kongkong memiliki banyak latar belakang. Hampir tidak banyak jalan tersembunyi menuju puncak gunung. Semuanya berada di bawah hidung Kongkong. Ini benar-benar mengalahkan rencana Feng Tianxing untuk terlibat dalam beberapa trik. Yang lain berdiri tegak, kecuali jika setan diatur untuk menggali di bawah tanah, sehingga mereka bisa bersembunyi dari eyeliner Void. Dan tidak masuk akal untuk melakukannya. Void hampir dapat dianggap sebagai keseluruhan. Jika suatu tempat hilang, itu hanya akan mempengaruhi penjadwalan dan pengaturan tenaga Void. Daripada serangan diam-diam, lebih baik menyerang dari depan. Tapi di depan, masalah yang sama. Mode bertahan hidup Void yang unik memberi mereka keuntungan dalam pertempuran skala besar. Saat berdiskusi dengan Borui, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan pembunuhan di luar. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Apa situasinya? Hampir segera setelah Feng Tianxing selesai berbicara, iblis memasuki kemah. Laksamana Hui Feng, sebuah kekosongan tiba-tiba mengalir turun dari puncak gunung, dan sekarang telah mengalir tepat di depan tentara Tiongkok. Feng Tianxing sedikit tersenyum. Oke, waktu yang tepat. Aku khawatir menakut-nakuti kekosongan ini dengan memulai pertempuran, dan sekarang kesempatan datang langsung ke pintu. Kirim perintah untuk mengatur pertahanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan kemudian kirim perintah ke Xie Ming dan Hong Jiu. Tim menyebar ke kedua sisi. Borui, ambil 1 juta setan lagi untuk mengepung gunung. Tunggu sisiku untuk berurusan dengan setan ini. Ketika saatnya tiba mari kita bekerja sama untuk mengatur susunan penjara, dan menyalipkan kekosongan ini di puncak gunung untuk saya. Prajurit, cepat temukan Laksamana Yan. Beritahu dia lokasi kekosongan ke-8. Biarkan dia menggunakan serangan alih-alih pertahanan, dan kelilingi kekosongan ini. Menyerang atau tidak tergantung pada situasinya. Tentara mulai bergerak hampir seketika, dan tidak ada setan yang panik karena teriakan pembunuhan yang tiba-tiba. Karena pada hari pertama pertemuan formasi, Feng Tianxing menyebutkan jebakan ini, jebakan yang memikat musuh ke dalam kamp.
Sekarang puluhan ribu iblis meluncurkan pertempuran yang mengerikan di kedua sisi. Dan pada saat yang sama, mereka diam-diam memotong mundurnya kehampaan. Melihat bahwa dia berada di tanah tak bertuan, lelaki tua ketujuh dari kehampaan dengan mudah membunuhnya sepanjang jalan. Meskipun iblis-iblis ini semuanya adalah pencuri ayam, mereka tidak menghadapinya secara langsung, dan berbalik dan melarikan diri setelah sedikit perlawanan. Mereka tidak mendapatkan daging iblis sebagai perbekalan, tapi itu tidak masalah. Selanjutnya, selama mereka masuk ke kamp Feng Tianxing dan membunuh Feng Tianxing, pelakunya, dia hanya perlu bertahan sebentar, dan ketika kakak laki-laki di gunung terbunuh, semuanya akan beres. Dalam pertempuran ini, dia akan menjadi yang pertama. Itu akan menghilangkan rasa malunya karena diburu oleh Feng Tianxing beberapa hari yang lalu. Ini adalah pertarungan baginya untuk berdiri, jadi dia bekerja ekstra keras. Adapun tubuh utamanya untuk bertarung, itu juga merupakan langkah tak berdaya. Di area di bawah yurisdiksi kota utama ini, para iblis telah dihabisi oleh beberapa kekosongan. Mereka tidak bisa mendapatkan banyak perbekalan, dan boneka membutuhkan tubuh fisik yang ada untuk melakukannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengubah dewanya sendiri menjadi tipe yang cocok untuk bergegas ke medan perang. Tubuh besar itu 2 kali lebih tinggi dari tubuh iblis. Amukan ini, tak terbendung, langsung membuat wajah Laoki sedikit lebih bangga. Feng Tianxing, keluar dan bertarung sampai mati bersamaku. Melihat bahwa dia akan bergegas ke depan kamp, Laoki meraung dengan marah, ingin Feng Tianxing keluar sendiri. Tetapi masih belum ada tanggapan dari kamp, seolah dia telah memasuki tanah tak bertuan. Penemuan ini sedikit mengejutkan Laoki. Sial, orang ini tidak melarikan diri, kan? Laoki tiba-tiba menjadi sedikit takut. Dia ingin melaksanakan rencana pemenggalan kali ini, dan ingin membunuh Feng Tianxing. Tetapi jika Feng Tianxing tidak ada di kamp ini, dia harus menghadapi puluhan ribu setan. Tiba-tiba, Laoki berhenti, berbalik dan pergi. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui, serta berbagai penemuan setelah bergegas ke kamp, membuat Laoki melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia hanya ingin melarikan diri, semakin jauh semakin baik.